Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah. Masih ingat dengan materi yang kemarin? Masih ingat ya? Sebelum acara kita mulai pada siang hari ini, marilah kita membaca doa suratul Fatihah. Al-Fatihah. Oke, sekarang kita akan bermain seperti anak TK ya, biar tidak ngantuk. Biar nggak ngantuk, tadi sudah dikasih materi. Kita akan materi lagi tentang apa? Mengatur keuangan keluarga ya. Nanti materinya itu yang akan saya sampaikan. Namun sebelumnya kita akan ice breaking dulu. Sakit Bu, lagunya kepala, pundak, otot, kaki. Cobi, nah ini saya bilang kepala, pundak, lutut, kaki. Lagi kepala dong. Ayo, kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ngoten nggih? Nggih. Cobi sakados sing biasane ngeterke tengene sekolahan nggih. Ibu saged dulu. Nggih. Saged to? Nggih. Coba seperti sambil bernyanyi sambil bergerak. Ayo. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ngantuk Bu? Mboten ngantuk to? Nggih sampun Bu, ngoten mawon. Pun mboten ngantuk to? Mboten. Nggih. Monggo pinara. Bu Lili, jangan lupa besok datang ya. Akan ada pelatihan mengelola keuangan. Di pertemuan bulanan kami diajarkan menghitung pendapatan dan pengeluaran rumah tangga per bulan. Setelah mengisi buku latihan, saya baru sadar bahwa pengeluaran keluarga saya jauh lebih besar daripada pendapatan. Berarti saya harus mengurangi pengeluaran keluarga. Saya harus memilah mana pengeluaran yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Keinginan harus dibatasi supaya pengeluaran kita berkurang hingga jumlahnya seimbang dengan jumlah pendapatan. Pengeluaran yang berimbang inilah yang menjadi rencana anggaran bulanan keluarga saya. Untuk apa amplop-amplop ini, Bu? Amplop-amplop ini akan membantu kita mengendalikan pengeluaran keluarga, Pak. Jadi, upah yang kita terima, Ibu satukan. Lalu, uangnya Ibu bagi-bagi ke dalam amplop-amplop ini sesuai dengan anggaran bulanan yang waktu itu sudah kita sepakati bersama, Pak. Uang yang sudah Ibu masukkan ke amplop listrik, ya harus dipakai untuk bayar listrik saja. Tidak boleh dipakai untuk kebutuhan lainnya. Jadi, semua pengeluaran kita terkendali, Pak. Wah, kalau begitu, setiap bulan semua kebutuhan kita akan terpenuhi ya, Bu? Mudah-mudahan begitu, Pak. Bila kita tertib mengikuti anggaran yang telah dibuat, maka pendapatan keluarga bisa mencukupi. Tapi setiap kali memakai uang, kita harus rajin mencatatnya di dalam buku catatan kas harian. Dengan cara ini, kita bisa tahu dan mengambil langkah lebih cepat ketika kita kelebihan atau kekurangan uang. Begitu, Pak. Nek ningali filme wau, jenengan kira-kira saged mbayangno ceritane niku napa? Ceritane nggih ya terus saya angklok kon himat. Himat. Tiap bulan harus nabung ke listrik. Nggih. Terus kampung. Nggih, berdasarkan
film tadi. Jadi untuk mengelola uang yang sudah kita dapat ya, penghasilannya pas-pasan, terus belanja juga harus ditekan. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan amplop yang pertama. Amplop 1, misalkan penghasilannya 100.000 1 minggu, diisi, ini jatahnya bayar listrik. Amplop satunya lagi untuk bayar arisan. Amplop satunya untuk uang jajan. Amplop satunya lagi untuk beli LPG. Amplop satunya lagi untuk belanja. Ngoten Bu nggih? Nggih. Dasar mulai sekolah. Saya mulai sebelah dereng Bu nggih. Dereng. Dereng. Niku ngoten niku saged Bu. Nggih. Usahakan 1 amplop itu disisakan untuk menabung. Jadi menabung itu tidak menunggu uang penghasilannya lebih, tetapi harus disisihkan di awal. Lagi nempok, disisihkan 10.000 masukkan tabungan. Gunanya apa? Nanti ketika sewaktu-waktu butuh uang itu bisa digunakan. Ya, bisa digunakan tabungannya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi ada sistem catatan harian. Ditulis Bu, masuk minggu ini masuk 50.000 sehari. Belanja sehari tadi, belanja di warung 7.000, belanja LPG 18.000. Jadi dirinci. Jadi biar apa? Kalau kurang itu apa yang belanjanya besar ketahuan. Kalau itu lebih, misalkan kok hari ini tidak beli LPG, kan berarti uangnya bisa lebih jatahnya untuk beli LPG. Seperti itu Bu nggih. Terus lagi kelebihannya nanti ya ketika pakai amplop, jadi mengetahui pos-posnya, wes tidak bingung lagi. Tapi kalau kita buat seperti itu, kadang kebutuhan yang tidak terduga itu biasanya lebih besar. Tidak ada apa-apa, tonggone nglairno. Nah, itu kan kebutuhan yang mendadak Bu ya. Kebutuhan mendadak. Badannya Bu. Jadi yang pertama untuk mengatur keuangan itu bisa menggunakan amplop, terus yang kedua bisa menggunakan catatan kas harian. Ini ada, bisa dibaca ya. Coba dibacakan Mbak Umayyah, coba ini ada catatan kas harian. Tanggal 3 Februari upah ibu 15.000, sisa 15.000. Untuk masak 10.000, sisa 5.000. Untuk tabungan Dewi 5.000, sisa 0 rupiah. Tanggal 4 Februari upah Bapak 30.000, sisa 30.000. Uang jajan Dewi 1.500, sisa 28.500. Uang jajan Agus 1.000, sisa 27.500. Pulsa telepon 2.500, sisa 25.000. Arisan PKK 10.000, sisa 15.000. Sampun Mbak. Sekarang Bu pertemuan pada sore hari ini. Ya, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Marilah kita akhiri juga dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.